Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama aku Iyasa Sabrina Nubla dengan NIM C2401221013 dari Manajemen Sumber Daya Perairan IPB University. Di sini aku akan mereview materi dari Biologi Perikanan bab pertumbuhan. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa biologi perikanan itu. Nah, biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ikan sebagai sumber daya yang dipanen oleh manusia. Jadi, di biologi perikanan ini kita mempelajari bagaimana pertumbuhan ikan, bagaimana reproduksi ikan, apa saja makanan-makanan ikan, dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan makanan dari berbagai macam ikan. Kemudian, ada dua ilmu biologi perikanan nih. Apakah kalian sudah tahu tentang ilmu itu? Mari kita lihat ya. Ilmu biologi perikanan ini, yang pertama natural history dan yang kedua dinamika populasi. Apakah kalian sudah tahu artinya? Natural history merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan, seperti bagaimana sejarah ikan, bagaimana daur hidup ikan, apa saja makanan ikan, dan bagaimana perkembangan populasi dari berbagai ikan. Kemudian ada pula dinamika populasi. Ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana pertumbuhan ikan, mortalitas ikan, rekrutmen ikan, stok ikan, dan lain sebagainya. Pada praktikum biologi perikanan minggu kedua ini, saya mempelajari mengenai bab pertumbuhan. Apa sih definisi dari pertumbuhan itu? Nah, pertumbuhan secara umum adalah perubahan dimensi atau panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran persatuan waktu baik individu, stok, maupun komunitas. Adapun menurut Effendi 1979, pertumbuhan terdiri dari pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Apa sih pertumbuhan mutlak dan nisbi? Nah, pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun, sedangkan pertumbuhan nisbi yaitu panjang atau berat yang dicapai dalam satu periode waktu tertentu dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode tersebut. Kemudian, pentingnya pertumbuhan adalah untuk melihat perkembangan jenis ikan, memacu produksi, menjaga ketersediaan stok sumber daya, mengatur kegiatan penangkapan atau fishing effort, melakukan pengelolaan untuk keberlanjutan usaha perikanan, dan produktivitas ekonomik atau economic value dari ketersediaan sumber daya ikan. Nah, di bab ini juga mempelajari mengenai faktor kondisi itu sendiri merupakan ketersediaan atau kemontokan ikan yang dinyatakan dalam angka berdasarkan pada data panjang dan berat. Kemudian pengamatan kondisi ikan ini dapat dilihat dari 3 model pengamatan, yaitu kondisi yang diamati berdasarkan panjang total, panjang baku, dan panjang cagak. Dari praktikum minggu 2 ini, saya mempelajari bagaimana mengidentifikasi dan membedah ikan yang kemudian memisahkan antara usus dan gonad pada ikan yang telah dibedah. Nah, FYI, pembedahan ikan pada praktikum kali ini adalah pengalaman pertamaku loh. Kemudian, ada pun prosedur yang harus dilakukan selama melakukan praktikum di laboratorium biologi perikanan, yaitu yang pertama, menyediakan alat dan bahan seperti alat bedah, penggaris, botol jar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menyiapkan sampel ikan. Adapun ikan yang digunakan di kelompok saya yaitu ikan kembung lelaki. Kemudian yang ketiga, lakukan pengukuran bobot ikan. Kemudian yang keempat, lakukan pengukuran panjang, mulai dari panjang baku, panjang cagak, panjang total, serta tinggi dari badan ikan tersebut. Kemudian ada sesi dokumentasi. Nah, yang keenam, membedah ikan, gonad, dan usus dipisahkan. Kemudian usus diuraikan dan diukur panjang. Setelah itu, usus serta gonad dimasukkan ke dalam botol jar, kemudian diawetkan dengan formalin dengan konsentrasi 10%. Kemudian sesi dokumentasi lagi. Untuk mengetahui apakah ikan yang dibedah merupakan ikan jantan atau ikan betina, yaitu dengan memperhatikan gonadnya. Untuk gonad yang berwarna merah atau kuning menandakan bahwa ikan tersebut tergolong betina,
dan gonad dengan warna putih menandakan ikan tersebut tergolong jantan. Pada praktikum ikan kembung lelaki kelompok 4, kebetulan ikan yang digunakan dalam kondisi yang sudah tidak baik. Jadi pada gonadnya hancur, dan kelompok 4 mendapatkan ikan kembung lelaki dengan gonad lelaki dengan TG mayoritas 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.